Di surga 100 tingkatan. Bisa jadi mungkin anaknya di atas, ayahnya di bawah. Jadi syafaat di hari kiamat bisa tertolak. Wisna, kamu aja yang belajar agama. Jangan kayak bapak, bejat, preman apa. Kamu aja yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, insyaallah tema kita pada maghrib yang penuh berkah ini, masuk surga sekeluarga, reuni sahabat di surga. Sejatinya judul ini adalah buku saku yang saya tulis, tapi qadarullah ya, bukunya nggak kebawa ya. Ada buku saku saya tulis, judulnya Masuk Surga Sekeluarga, Reuni Sahabat di Surga ya, insyaallah. Buku saku ini saya tulis itu sebenarnya dalam rangka membangun rasa ingin berbagi bersama para jamaah sekalian ya. Kenapa? Karena saya punya pengalaman dulu ketika belajar agama. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya masuk surga sendiri. Jadi dulu saya ketika pertama kali belajar agama, yang saya pikirkan bagaimana saya bisa masuk surga sendiri. Alhamdulillah, setelah terus belajar agama, setelah terus nuntut ilmu, ternyata kurang tepat ternyata. Terlebih setelah berkeluarga. Dulu tujuan saya, visi misinya adalah man zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, itulah faz, beruntung. Sehingga dulu yang saya pikirkan bagaimana saya masuk surga. Ternyata setelah belajar, menuntut ilmu, ngaji terus, ternyata konsep ini masih ada yang kurang. Terlebih setelah kita berkeluarga. Nah, setelah kita berkeluarga, visi misinya itu berubah. Yaitu bagaimana kita sekeluarga ini masuk surga sekarang targetnya. Jadi kalau dulu kita kan mikirnya bagaimana kita masuk saya masuk surga gitu ya. Tapi setelah belajar itu harus berubah target. Bagaimana kita sekeluarga masuk surga. Sekarang itu tujuan visi misi kehidupan kita. Bukan sendiri aja kita pikirkan. Satu keluarga masuk surga. Dan ini pun disebutkan Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden, yang dimana akan masuk ke dalam surga ini siapa? Orang-orang yang soleh. Bersama siapa? Bersama abaihim, bersama bapak-bapaknya. Wa azwajihim, bersama istri-istrinya. Wa dzurriyyatihim, bersama anak cucunya. Jadi dalam ayat ini Allah telah menyebutkan bahwasanya kita nanti akan masuk surga bersama-sama. Jannatu adn yadkhulunaha wa man sholaha, dan seterusnya. Jadi sekarang setelah kita belajar agama ini, visi, target kehidupan di muka bumi ini sudah berubah bagi yang berkeluarga.
Jangan kita memikirkan kita masuk surga sendiri aja, tapi bagaimana target visi misi berubah jadi masuk surga sekeluarga. Berubah sekarang. Pertanyaannya, pernah tidak kita sedang ngumpul-ngumpul keluarga, ngumpul sama anak, ngumpul sama istri, pernah tidak selama berumah tangga membahas hal ini? Pernah tidak? Kita kan sering ngumpul ya keluarga, ngumpul makan, ngumpul jalan-jalan, ngumpul akhir pekan. Pernah nggak seumur hidup ini selama berkeluarga kita membahas masuk surga sekeluarga bareng istri, bareng anak-anak, atau minimal anak-anak kita pernah kita ajarkan, pernah kita ajarkan, nak, masuk surga itu nanti bareng-bareng. Pernah nggak? Pernah tidak kita mau selama nikah ini kita bicara sama istri, Dek, kita nanti bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Kita nanti masuk surganya bareng-bareng ya. Pernah tidak kita bilang sama anak, nanti kita masuk surganya bareng-bareng ya nak? Pernah tidak? Pernah tidak sedang ngumpul-ngumpul bareng, kemudian kita bahas masuk surga bareng-bareng? Contohnya kalau saya pribadi, alhamdulillah sudah tahu ilmunya, saya sedang kuliner sama anak-anak, sedang makan, pernah staycation juga sekeluarga. Itu memang hak keluarga ya, jalan-jalan ya, staycation, nginep. Kita pun nginep di tempat penginapan, main-main, makan yang enak. Itu sedang ngumpul bersama keluarga, sama anak-anak. Saya bilang kepada anak-anak, enak kan liburannya? Makan-makan bisa dipilih, main-main. Nah, besok kita ngumpul bareng lagi di surga seperti ini, jauh lebih enak. Dan karena saya sudah ngaji ya, udah diajarin sama ustadz sama ulama, karena saya sudah diajarkan oleh ustadz dan para ulama ustadz saya, jadi saya selalu menekankan kepada anak-anak, kalau istri insya Allah, bahwasanya nanti kita ini ngumpul di surga bareng, masuk surga bareng-bareng nanti sama anak-anak. Mungkin selama ini kita ajarkan sama anak-anak, doanya apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa ya, kita nanti masuk surga bareng-bareng. Jadi alhamdulillah kalau anak saya tadi doanya apa? Doanya masuk surga bareng-bareng. Nah, alhamdulillah gitu. Jadi itu kita tanamkan kepada anak-anak, selain doa kepada orang tua, doa masuk surga, doa diampuni orang tuanya, doa apa satu lagi kita ajarkan sama anak-anak? Apa doanya tadi? Doa masuk surga bareng-bareng. Bagus, barakallahu fiik. Nah, itu kita ajarkan pada anak-anak. Ngumpul lagi. Tidak ada salahnya kalau sedang ngumpul bareng-bareng, terutama dalam bahasa, dalam kebahagiaan, dalam kesenangan, ngumpul keluarga ya nggak apa-apa kita bahas. Ngumpul acara besar keluarga, ngumpul acara bersama keluarga besar, sedang lebaran, sedang idul fitri dan sebagainya, nggak apa-apa. Salah satu doa yang didoakan, ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada cucu. Salah satu yang kita ingatkan di situ adalah kita semua nanti kita doakan semua ini nanti kita masuk surga bareng-bareng. Masuk surga bareng-bareng. Minimal kita pernah ingatkan, masuk surga itu bareng-bareng bersama keluarga. Dan pernah kita bahas
Itu yang selalu kita ingatkan kepada semua anggota keluarga. Saya alhamdulillah pernah bilang kepada ibu juga, Bu, nanti kita masuk surga bareng-bareng. Doanya. Saya pernah bilang juga sama adik, juga sama. Ya nanti ngumpul-ngumpul gitu ya, salah satu doanya kita semua nanti masuk surga bareng-bareng. Nah, sepertinya doa ini yang mungkin jarang kita doakan atau jarang kita bahasa sekarang tuh sosialisasikan gitu loh. Entah kenapa kaum muslimin kalau doa itu pasti doanya diri sendiri ya, nggak pernah terbesit masuk surga bareng-bareng. Padahal Allah menjanjikan demikian. Masuk surganya bareng-bareng dan ngumpul bareng-bareng lagi di surga. Jannatu adn yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Seperti itu. Jadi terutama para bapak, para ayah, itu di rumah itu perlu ada ngumpul, ada apa, dan selalu mengingatkan. Memang tugasnya ayah kan, tugasnya ayah mengingatkan anak-anaknya, ngajarkan anak-anaknya. Salah satu doa anaknya adalah masuk surga bareng-bareng. Istri juga demikian sama, masuk surga bareng-bareng. Itu pesan-pesan yang selalu diingatkan, seolah-olah ini adalah visi misi terbesar. Kan kita punya perusahaan, punya organisasi, punya apa, itu kan pasti ada visi dan misi gitu ya, yang selalu diguangkan. Ada slogan ya, Malang Mengaji aja ada slogannya tuh ya. Perusahaan ini ada slogannya, cepat ini slogannya. Nah, slogan keluarga kita, visi misi yang terus digaung-gaungkan, masuk surga bareng-bareng. Doa yang selalu terpanjat, selalu terpanjat. Dan tentunya ini tugasnya ayah yang memimpin, yang mengingatkan, yang mengajarkan. Karena tugas saya demikian. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kan udah kita hafal semuanya. Tugas ayah. Ya. Dan salah satu caranya adalah berusaha di rumah itu ada majelis ilmu di rumah. Di rumah ada majelis ilmu. Kita lanjut para jamaah insyaallah ya. Jadi yang sana nggak kelihatan, nggak muter, nggak apa-apa ya. Kita lanjut, nggak penting suaranya. Jadi salah satu caranya para jamaah sekalian, kita berusaha di rumah itu ada majelis ilmu. Di rumah. Majelis ilmu yang seperti apa? Apakah ada kajian, baca kitab atau apa? Enggak. Di rumah harus ada jadwal bapak sebagai qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, mengajar anak dan istrinya. Harus ada. Tapi Ustadz saya nggak punya ilmu, agama masih cetek, bahasa Arab apalagi, tahsin belepotan. Nggak masalah. Bisa membuat majelis ilmu sederhana di rumah. Contoh kalau saya pribadi, saya di rumah alhamdulillah ada jadwal sepekan sekali menerima setoran anak-anak, setoran hafalan anak-anak. Sepekan sekali saya jadwal menerima setoran hafalan anak-anak. Ada jadwalnya. Jadi yang paling besar, paling kecil, paling apa itu ada jadwal setoran. Minimal sepekan sekali. Sepekan sekali ada. Supaya di rumah ada majelis ilmu. Dan saya sampai beli tempat kertas, ada ininya, namanya, terus ininya hari pekan ini. Jadi sepekan sekali aja saya menerima setoran hafalan anak-anak. Dan bapaknya yang langsung mendengarkan. Dan itu termasuk majelis ilmu, majelis zikir di rumah.
sepekan sekali. Jadi anak-anak alhamdulillah insya Allah. Walaupun kadang-kadang libur, kadang-kadang, tapi diusahakan ada. Kadang-kadang libur, kadang-kadang enggak, tapi ada, minimal ada setoran anak-anak, setoran hafalan ke bapaknya. Berapa setorannya berapa? Enggak banyak-banyak. 1-2 ayat setoran. Terkadang juga bisa 5 ayat, 6 ayat, kadang 10 ayat. Pernah 1 ayat, 2 ayat setoran sama saya, enggak masalah. Tidak masalah. Kemudian saya punya anak yang kecil juga sama. Karena kakak-kakaknya ngantri sama saya, jadi yang 3 tahun sama 1,5 tahun ikutan ngantri juga. Kakaknya ngantri. Kenapa semangat? Karena habis setoran hafalan saya janjiin beli es krim. Memang protapnya gitu, habis setoran hafalan beli es krim. Jadi mereka setoran. Kemudian bahkan yang 3 tahun 1,5 kadang-kadang ikut-ikutan. Kalau yang gede-gede setoran hafalan, yang pernah yang 5 tahun baca Iqra, kemudian yang 3 tahun ikutan. Dan saya talqin Al-Fatihah. Talqin Al-Fatihah pada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita talqin. Yang 3 tahun. Yang 1 tahun juga begitu. Kadang-kadang ikut. Yang 1,5 ikut ngantri kadang-kadang dia. Bawa Al-Quran kayak kakaknya. Dan kita talqinkan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi Al-Fatihah harus kita yang ajarkan orang tua. Jangan sampai pahalanya diambil sama, mohon maaf, guru TPA dan guru sekolah. Karena akan dibaca oleh anak kita 17 kali minimal sehari, pahalanya ngalir ke guru TPA. Orang tua yang talqin pertama kali bismillah dari kecil. Kita sama ini. Jadi kita bapak terima setoran anak-anak setelah seharian mungkin ditalkin sama ibunya atau sama ibunya. Malamnya setoran sama bapaknya. Ini saya usahakan sekali sepekan di rumah. Ada majelis ilmu. Walaupun kadang libur, kadang apa. Dan pengalaman nggak bisa lama-lama, nggak bisa 10 ayat, 15 ayat, kadang 1, 2 ayat, 3 ayat nggak apa-apa. Yang penting berkesinambungan terus-menerus, dan yang paling penting kita punya hujah di depan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya sebagai kepala rumah tangga pernah ngajar anak sama istri saya sebagai penetap, sebagai tatbik penerapan dari ayat qu anfusakum wa ahlikum naro. Dan tidak jarang juga di situ ada kesempatan didik anak-anak. Ya, jangan lupa loh doanya ya. Masuk surga sekeluarga, bagus. Jadi insya Allah ya anak-anak gitu karena sudah hafal. Apa doanya? Masuk surga sekeluarga, bagus, barakallahu fiik. Sudah hafal anak-anak. Doanya begitu. Kesempatan kita ini. Jadi jangan sampai di rumah nggak ada majelis ilmu seperti itu, sederhana. Bahkan saya pernah buat jadwal ada kajian untuk kakaknya. Saya printkan buku kajian untuk Anissa Jalo. Tapi kadang-kadang nggak jalan, kadang-kadang nggak, kadang-kadang balik lagi, kadang-kadang libur 1 bulan, nanti muncul lagi. Saya buatin jadwal, sampai saya buatin jadwal loh. Untuk kakaknya, karena kakaknya udah balik, kajiannya beda sendiri. Saya ada buku akidah, saya print 2, untuk kamu 1 untuk saya. Untuk anak-anak yang kecil saya bacakan buku sirah. Dan kajian di rumah sama mereka 5 menit. Per anak 5 menit. Per anak itu 5-10 menit kajian di rumah. Gak bisa lama-lama, gak seperti ini setengah jam gitu. Bubar di rumah nanti. Gak bisa. Bubar. Jadi sebentar. Karena saya panggil, sini sebentar. Kita kajian. 5 menit. Duduk sini. Ambil bukunya tadi. Mana bukunya yang sprint ya? Ambil. Duduk. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, ini kita masuk bab ini. Saya jelaskan gini. Selesai. Udah tutup 5 menit doang. Saya panggil lagi yang paling kecil tadi. Yang SD. Sini. Baca buku sirah. Ceritain tentang ini. Cuma ceritain 1 aja. Ceritain tentang Hafsah. Udah saya bacain Hafsah. Selesai. Saya tutup. Subhanakallah bihamdika. 5 menit, 10 menit majelis ilmu di rumah. Gak usah lama-lama. Demikian juga sama istri. Saya printkan kitab. Tapi karena istri sekarang nyusui kadang susah. Tapi minimal.
Kadang terlaksana, kadang libur, kadang terlaksana, kadang libur. Emang gitu di rumah. Kadang libur sebulan, kadang libur 2 bulan, tapi nanti mulai lagi. Mulai lagi. Tapi kalau hafalan insya Allah ya, setoran hafalan saya nggak pernah ini, selalu saya ingatkan. Setoran sama bapaknya. Paginya ibunya yang talqin. Yang pastikan malam udah setoran. Tapi itu nggak pernah libur insya Allah. Saya selalu tagih setoran. Disetor ke bapaknya. Itu supaya apa? Supaya kita punya hujah depan Allah. Kita pernah berkumpul dalam ketaatan di rumah. Dan insya Allah nanti akan seperti ini juga di surga bersama-sama. Dan sebelum azan, mungkin saya tutup sebelum azan ya. Betapa banyak kita ini aktivis dakwah, ngaji, ngurus pengajian, ngurus pembangunan masjid, ngurus bagaimana dakwah di pelosok-pelosok, membuat majelis taklim dari yang di masjid, dari yang di pendopoan, dari ini dan sebagainya. Tapi terakhir ya. Tapi tidak pernah ada majelis ilmu di rumah. Buat majelis ilmu di mana-mana, tapi tidak ada majelis ilmu di rumah. Ya, demikian. Fadhil. Ya, para jamaah sekalian, info dari panitia kita lanjutkan ya, insyaallah. Nanti kalau tiba sholat isya, nanti saya tolong diingatkan. Baik, kita lanjutkan para jamaah sekalian. Ya, kita harus ada majelis ilmu di rumah, insyaallah. Ya, sebagai bukti bahwasanya kita ingin berkumpul kembali di surga nanti bersama keluarga dalam ketaatan. Dan sebagian kita mungkin terkadang gitu ya semangat membuat majelis ilmu di luar, semangat mengisi di luar, ya, membuat aktivitas, tapi di rumah tidak ada majelis ilmu, tidak ada kegiatan membahas majelis zikir di rumah, ngumpul bersama keluarga. Kalau tidak ada selama ini, maka kita buat, terutama para ayah, supaya ada jawaban di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika ditanya tentang qawam kita, tentang kepemimpinan kita dalam rumah tangga. Apa yang sudah ketika di depan Allah nanti akan ditanya nanti kan ya, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah kalian nanti melainkan akan diajak bicara di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada antara kalian dan Allah penerjemah. Ya, dan sebagaimana konsekuensi dari hadis kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian akan ditanya. Maka nanti para suami pasti akan ditanya oleh Allah, apa yang kamu sudah lakukan terhadap pendidikan agama anak dan istrimu? Kira-kira kita jawabnya apa kira-kira? Jawabnya apa kira-kira nanti? Ditanya sama Allah. Ya, jawabannya mungkin mudah-mudahan bisa memperberat ya hisab kita. Alhamdulillah di rumah sudah ada majelis ilmu, sudah ada setoran hafalan, sudah ada pengajian kecil-kecilan. Alhamdulillah saya yang pimpin. Ya, buat anak-anak setoran hafalan, buat yang kecil saya bacakan sirah, ya buat istri kita diskusi tentang pendidikan, dan saya juga mengajak anak istri saya ke majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan jawaban yang meringankan hisab kita di hari kiamat nanti. Nah, kemudian terkait dengan masuk surga sekeluarga gitu ya. Surga sekeluarga, selain Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya keluarga itu akan masuk surga bersama-sama dan berkumpul kembali, ternyata Allah juga membuat fasilitas memudahkan supaya bagaimana keluarga tersebut ngumpul bersama lagi di surga. Ngumpul bersama lagi.
Yang pertama, jadi memang bukan hanya konsep, tapi Allah tuh membuat fasilitas dan memudahkan. Dimudahkan. Yang pertama tentunya suami istri akan berkumpul bersama di surga. Jelas. Banyak nas-nasnya yang menyebutkan. Dia akan menjadi ratu dan raja, akan diberikan kerajaan sejauh mata memandang, diberikan sekian ribu malaikat yang akan menjadi pelayan di kerajaannya, dan juga ada pelayan anak-anak kecil berupa wildanun mukhalladun yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Jadi pelayan di surga adalah anak-anak kecil yang masih parubaya. Itu dijelaskan. Jadi di surga memang suami istri pasti akan ngumpul bersama di surga, jelas. Tapi Allah juga memberikan fasilitas yang lain supaya ngumpul bareng. Yaitu sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sering kita dengar ya. Kalau namanya anak akan menarik orang tuanya di surga. Jadi Allah fasilitasi bagaimana bisa ngumpul, bahkan ngumpulnya dari tingkatan surga yang sama. Ngumpulnya di sama. Allah kasih fasilitas. Dan Allah mudahkan. Karena surga dalam nas disebutkan 100 tingkatan. 100 tingkatan. Di surga 100 tingkatan. Bisa jadi mungkin anaknya di atas, ayahnya di bawah. Ibaratnya beda kompleks. Bisa jadi. Bapaknya, anaknya di atas, ayahnya di bawah, bapak ibunya di bawah. Atau bahkan bisa jadi juga yang kita sering dengar, bapak ibunya hampir masuk neraka. Tapi karena supaya memudahkan konsep tadi, yaitu masuk surganya bareng-bareng dan ngumpulnya di surga yang tingkatannya sama, Allah berikan fasilitas yang namanya syafaat. Allah kasih fasilitas yang namanya apa? Syafaat. Itu dalam rangka supaya ngumpul bareng di surga dengan tingkatan yang sama. Ketika anak berada di tingkatan yang tinggi, dan tingkatan paling atas tentunya bersama Rasulullah SAW, paling atas, satu kompleks dekat, paling atas itu. Dan ini banyak amalan supaya bareng sama Rasulullah SAW. Nah, ketika seorang anak berada di tingkatan atas, orang tua di bawah, atau mungkin sudah siap-siap masuk jurang neraka, maka dengan syafaat dari anak, orang tua tadi yang hampir berada di jurang neraka atau di bawah itu dinaikkan ke atas sehingga ngumpul sama anaknya. Jadi jangan sampai kita nggak tahu konsep ini dan kita tidak pernah bahas dan kita tidak pernah diskusikan sama keluarga sampai ngumpul di atas. Dalilnya apa? Banyak dalilnya. Contohnya tadi doa anak. Yang kedua ada hadis yang spesifik membicarakan demikian. Jadi di hari kiamat ada seorang hamba yang dia udah pasrah. Udah pasrah dia. Sepertinya kalau saya sepertinya sekiranya saya masuk surga, mungkin masuk surga yang bawah-bawah mungkin, paling bawah. Atau saya mungkin bisa jadi masuk neraka duluan mungkin. Jadi ada hamba di hari kiamat sudah pasrah dalam hadis ini. Udah hadis. Mungkin kalau masuk surga saya paling bawah mungkin. Karena seseorang itu ketika wafat dan di alam kubur sudah tahu posisinya di mana. Karena di alam kubur itu dibukakan pintu neraka, dibukakan pintu surga. Dia tahu. Kira-kira perkiraan itu di mana dia sudah tahu. Ada gambaran awal di alam kubur. Karena dibukakan pintu surga, dibukakan pintu neraka. Makanya kalau orang yang beriman, karena dibukakan pintu surga di kubur itu baru pintunya dibukakan. Jadi di dalam dia lihat di tempatmu di mana, ini kerajaanmu ini apa. Makanya doa orang yang beriman di alam kubur, Robbi aqimis saah. Ya Allah segerakan kiamat. Nggak sabar. Di kubur udah dibukain pintunya, kelihatan dia. Oh itu kerajaan saya. Oh gitu-gitu.
Makanya doanya di alam kubur orang beriman, Robbi aqimis sa'ah. Ya Allah segerakan kiamat, nggak sabar. Lihat, oh itu kerajaan, apalagi bidadari manggil-manggil, mas, nih Masya Allah, apa lagi ya? Nggak sabar gitu. Robbi aqimis sa'ah gitu deh, itu doanya. Tapi kebalikannya orang yang kafir sama juga, dibuka pintu neraka, dia lihat maka doanya kebalikan, Robbi la tuqimis sa'ah, jangan segerakan kiamat. Jadi seorang sudah punya gambaran di hari kiamat, dia sudah ada sejak dia sejak mulai ditarik nyawanya udah tahu dia nih, wah cara narik nyawanya, cara apa, dia udah tahu. Punya gambaran awal sudah ada. Sehingga nih hamba ini ya sudah di hari kiamat ini dia sudah pasrah pokoknya. Waduh, saya ini kalau nggak surga bawah gitu ya mungkin saya neraka dulu, udah gimana lagi. Udah nggak bisa beramal lagi, udah dicabut nyawa. Kemudian tiba-tiba ketika ditimbang, diamal dan sebagainya, nanti kompleks ya. Hari kiamat tuh kompleks ya kejadiannya. Makanya saya pernah bahas daurah 2 hari, pagi sampai sore, 2 hari saya bahas daurahnya perjalanan panjang setelah kematian. Itu saya bahas lengkap kejadian setelah dicabut nyawa sampai surga neraka, itu saya bahas 2 hari daurah. Dia pokoknya lewat macam-macam gini-gini dan sebagainya. Setelah itu tiba penentuan posisi di surga. Maka orang tersebut ini tiba-tiba begitu masuk surga ditempatkan posisi yang tinggi. Kemudian dia kaget. Dalam hadis teks hadisnya berbunyi, "Min aina hadza?" Analaka, dari mana ini semua ini? Kok bisa saya tiba-tiba di tempat yang tinggi seperti ini, surganya agak paling tinggi? Bingung orang nih. Kemudian fanada munadin, ada jawaban. Jawabannya adalah bistighfari wala dikalak. Sebabnya adalah istighfar dari anakmu. Kenapa? Ternyata anaknya itu bisa memberikan syafaat, narik orang tuanya bisa satu surga, satu level, satu tingkat. Ini jadi konsep yang Allah janjikan bukan secara konsep, tapi Allah berikan fasilitas supaya bisa masuk surga bareng-bareng plus satu tingkatan yang sama. Istri satu tingkat, anak juga bisa. Dan ternyata bukan hanya itu, karena Allah Maha Rahman dan Rahim, bukan hanya suami istri, bukan hanya anak narik orang tua, tapi ternyata orang tua juga bisa menarik anaknya. Ternyata orang tua juga bisa memberikan syafaat, menarik anaknya supaya ngumpul di surga tingkatan yang sama. Karena memang begitu Allah berikan konsep dan berikan fasilitas bagaimana ngumpul di surga memang. Bukan hanya surga, tingkatan yang sama. Ulama membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattabatuhum bihim dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dan orang-orang yang beriman kemudian anak cucunya mengikuti keimanannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Alhaqa dalam bahasa Arab artinya menyusul. Alhaqna, kami susulkan. Kami menyusulkan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami menyusulkan anak cucunya. Dan tafsir ulama terhadap ayat ini yaitu kami susulkan dia dalam keimanan, artinya Allah jaga di dunia. Yang kedua, Allah susulkan bapaknya di surga. Jadi ketika bapaknya berada di surga yang paling atas, anaknya di bawah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami susulkan anak cucunya ke atas. Jadi begitu konsepnya. Ngumpul di surga bukan sekedar ngumpul, tapi sampai tingkatan yang sama. Kemudian sekarang pertanyaannya ya. Bagaimana bisa seperti itu? Jawabannya pertama, konsep ini perlu dijelaskan ke keluarga dulu. Jadi kalau nggak tahu ya nggak pernah dikonsep, nggak pernah dicita-citakan ya nggak pernah berarti kan.
nggak pernah tahu, nggak pernah dikonsep, dan nggak pernah dicita-citakan. Ya, jadi kita perlu kasih tahu keluarga dulu, didik anak istri kita masuk surga. Nanti kita saling menarik ya, saling kasih syafaat ya, saling ini ya, dan sebagainya. Dengan izin Allah. Kemudian yang kedua, ya, itu memberikan syafaat dan sebagainya, nggak asal sembarang bisa beri syafaat. Bisa jadi anak minta kepada Allah menarik bapaknya, tapi Allah tolak. Bisa jadi. Kemudian orang tua sama menarik anaknya, Allah tolak. Bisa jadi. Karena syarat syafaat dua. Yang pertama, Allah ridho terhadap yang memberikan syafaat. Yang kedua, Allah ridho terhadap yang diberikan syafaat. Jadi syafaat di hari kiamat bisa tertolak. Nggak semata-mata udah nak, Wisna, kamu aja yang belajar agama. Kamu jadi anak baik ya. Jangan kayak bapak, bejat, preman apa. Kamu aja yang soleh gitu. Ya nanti doa, ya bapak aja lah yang preman, bapak aja yang ini. Nanti kamu doain bapak aja lah. Gak bisa konsep seperti ini. Anak bisa, mungkin dia minta sama Allah syafaat, tolong tarik bapak saya. Tapi Allah tolak. Bisa. Jadi nggak sembarangan. Ini butuh ilmu di dunia dan butuh kita konsep bareng-bareng. Kalau kita saja di organisasi, di perusahaan, di apa itu kan ada rapat gitu kan ya. Coba gini, perusahaan ya. Perusahaan, di organisasi, di mana itu kan ada konsep perusahaan, ada tujuan kemana, pasti ada rapat rutinan. Rapat bulanan, rapat pekanan, rapat tahunan, bahas sampai mana, begini. Nah di keluarga nggak pernah terus gitu kan. Ngumpul di keluarga, ada majelis ilmu, ngingetin secara berkala. Apa salahnya lagi ngasih-asik ngumpul, staycation, liburan, diingatkan, senang kan, bahagia kan? Di surga lebih bahagia lagi kita ngumpul seperti ini. Jangan lupa ya doa masuk surga bareng-bareng. Nanti kita saling kasih syafaat, saling narik. Gitu. Nah sehingga supaya bisa saling memberikan syafaat, pertama gitu ya. Syarat utama kan dari bisa memberikan syafaat saling tarik menarik tadi, syarat paling pertama adalah bertauhid katanya ulama. Bertauhid ini syarat paling utama. Makanya kita berusaha ya tanamkan tauhid dalam keluarga ya. Anak-anak harus paham mana syirik, mana ini ya. Jadi alhamdulillah ya anak-anak kecil-kecil udah paham mana apa ya kayak dukun, kayak apa, meramal yang gaib udah paham. Ya. Setidaknya kita ajarkan. Hal-hal itu kita ajarkan, hal-hal dasar. Mana tauhid, mana ini, nggak boleh ramalan, nggak boleh apa, kita ajarkan. Karena syarat utama bisa memberikan syafaat, paling utama tuh bisa memberikan syafaat dan diberikan syafaat, syarat utamanya bertauhid. Jadi anak kita jangan hanya kita ajarkan apa ya cara sukses di dunia, cara bisa apa bahasa Inggris, cara apa gini, tapi kita ajarkan sudah paham dia tentang mana syirik. Dari asgor, akbar, apa gitu. Mana yang ini dan sebagainya. Itu akidah-akidah dasar kita ajarkan. Kalau tidak bisa kita ajarkan, kita mungkin ajak ke majelis ilmu atau kita pilihkan sekolah yang baik. Kalau memang kita tidak bisa mengajarkan seperti itu. Dan ketika kita mengkonsep seperti ini ya sama keluarga gitu kan. Kita juga perlu melakukan hal-hal yang bisa mewujudkan demikian. Bisa mewujudkan. Contohnya yang paling sederhana ya tadi pendidikan keluarga, ngajak ngaji bareng, ngajak belajar bareng. Dan kita pastikan di keluarga kita pelajaran tauhid itu sudah ada, ngajak. Ya kadang-kadang kita lalai dalam pelajaran tauhid gitu kan ya. Kalau pelajaran parenting, pelajaran apa dan yang lain-lain kita semangat, tapi kadang-kadang
kita lupa samanya dengan pelajaran tauhid. Ya, kita ajarkan. Ya. Setidaknya kita punya hujah depan Allah begitu. Terutama para ayah, karena pasti ditanya. Justru kalau kita bicara fikih prioritas, kalau bicara nih ya, ini bicara fikih prioritas. Kita laki-laki para ayah ini, kalau kita nggak dakwah keluar gitu ya, dakwah ngurus masjid, ngurus apa, misalnya teman-teman malang mengaji, kan dakwah keluar ya. Dakwah ini, ngadain majelis ilmu, ngadain ini, ngadain program dakwah, ngadain bakti sosial, ngadain ini dan sebagainya. Kalau kita nggak melaksanakan itu, defaultnya aslinya nggak ditanya sama Allah. Karena itu fardu kifayah. Kecuali satu Malang Batu ini nggak ada yang dakwah ya, dosa semua. Tapi kalau kita nggak dakwah, nggak ditanya kok sama Allah. Nggak ditanya. Nggak ditanya masing-masing kita ini, kamu kenapa dakwah di Malang terlantar? Ini satu-satu ditanya, kamu dakwah di Batu kok terlantar, kok kamu nggak ikut bangun masjid? Itu nggak ditanya sama Allah. Karena fardu kifayah. Tapi yang pasti ditanya adalah dakwah di keluarga. Pasti ditanya sama Allah itu. Kita udah siap belum jawabannya? Kira-kira apa nanti kalau kita disidang depan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya konsep yang seharusnya itulah jadi konsep kehidupan kita, jadi tujuan visi misi terbesar kita di keluarga. Kita edukasi anak-anak pendidik terus tanamkan terus seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang reuni di surga ya, reuni di surga bersama keluarga sama sahabat. Sebenarnya dari berbagai macam kenikmatan surga yang selama ini kita dapatkan, paling sering kita dengarkan Jannatu Aden, Jannatun tajri min tahtihal anhar, kan gitu ya. Yang selama ini kita tahu kenikmatan surga, pertama sungai-sungai mengalir, sungai madu, sungai susu, sungai homer. Yang kita tahu kenikmatan surga lagi buah-buah di surga. Tu'ti ukulaha kullahinin. Buah di surga itu berbuah setiap musim. Nggak ada musim durian, nggak ada musim apa, berbuah terus. Dan setiap kita makan walaupun buahnya sama, rasanya beda. Mungkin kita ambil pertama rasanya apel Malang, besok apel Swiss, besok apel Belanda, besok apel Jerman. Itu buah di surga, bendanya sama tapi beda. Yang selama ini kita dengar lagi nikmat di surga adalah nikmat bidadari mungkin. Bidadari ya. Yang selama ini juga kita dapatkan nikmat di surga yang kita dengar ya. Nikmat di surga itu adalah nikmat melihat wajah Allah. Ya, yang selama ini kita tahu nikmat di surga adalah rata-rata kenikmatan fisik. Yang selama ini kita tahu ya. Kalau kita ngaji, selama ini kita dapatkan kenikmatan fisik. Tapi ternyata para ulama menjelaskan bahwasanya kenikmatan di surga bukan hanya kenikmatan fisik, tapi juga kenikmatan jiwa. Bukan hanya kenikmatan fisik juga di surga, tapi juga ada kenikmatan jiwa di surga. Ini yang mungkin banyak kita belum tahu. Karena selama ini yang digaung-gaungkan, yang mungkin didakwahkan adalah kenikmatan-kenikmatan fisik. Tapi di surga juga ada kenikmatan jiwa. Demikian juga dengan neraka. Sama, mungkin yang selama ini didakwahkan, digaungkan tuh siksa fisik. Dibakar, dipanggang, ditusuk, falamma nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Tatkala kulitnya udah matang diganti sama kulit yang lain. Ya, disiksa, dibakar, ditaruh bara api di kaki, kemudian otak mendidih gitu ya. Ternyata para ulama menjelaskan di neraka juga ada siksa batin.
Saya batin ya. Nah, ini pernah saya bahas daurah 2 hari ya, surga neraka. Nah, salah satu, jadi di surga ternyata bukan hanya nikmat fisik, tapi ada juga nikmat batin dan nikmat jiwa di surga. Nah, salah satu nikmat batin dan nikmat jiwa di surga adalah berkumpulnya keluarga. Reuni keluarga di surga. Reuni keluarga di surga. Ini salah satu nikmat batin. Yang mungkin jarang dijelaskan. Sehingga kalau karena jarang ataupun kita belum tahu ilmunya, jadi yang kita pikirkan masuk surga ya nanti saya makan buah yang enak, minum anggur sama bidadari mungkin ataupun apa, saya pengen nikmatin kerajaan, saya pengen ini gitu ya. Tapi nggak pernah dia membayangkan bahwasanya salah satu nikmat batin di surga berkumpul bersama keluarga. Itu nikmat batin. Dan kenikmatannya luar biasa. Sebagai gambaran kita ambil permisalan di dunia. Kita ambil permisalan di dunia. Di dunia itu ngumpul keluarga nikmat yang paling nyaman, paling enak. Makanya ketika Lebaran, Idul Fitri, tidak ada yang paling bahagia bagi seorang keluarga atau seorang kakek, nenek. Yang paling bahagia adalah ketika anak-anaknya berkumpul semua, membawa cucu-cucunya. Bahagia tidak? Ada ya kakek, nenek. Itu di hari dimana semua anaknya ngumpul membawa cucu-cucunya. Itu adalah hari bahagia dalam hidupnya. Yang ditunggu-tunggu. Bahkan sampai itu adalah momen bahagia sampai orang Indonesia itu menempuh segala cara bagaimana bisa pulang ketika Idul Fitri, ketika Id. Tiket mahal ditebus. Tabungan sekian tahun ditebus untuk beli tiket pulang. Ambil cuti. Karena itu adalah kebahagiaan. Bisa ngumpul keluarga di dunia. Apalagi ngumpulnya di akhirat. Bagaimana gambarannya? Gambarannya luar biasa. Ini mohon maaf, kita sholat isya-nya kapan ya? Hah? Iya, makanya saya tadi minta diingatkan tadi. Sudah berarti ya, oke. Oke, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini, insya Allah. Ya, intinya mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama keluarga dan bisa reuni juga sahabat, insya Allah. Ini tema yang kapan-kapan kita bahas. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.